Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak semuanya, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai? Baik, anak-anak semuanya, pagi hari ini pembelajaran kita mulai dengan mata pelajaran seni budaya yang akan membahas tentang macam-macam aliran seni lukis yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Purwanto. Kepada beliau, kami persilahkan. Para siswa, selamat pagi, sehat-sehat kan? Untuk hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana pandemi ya. Untuk itu saya berharap jaga kondisi supaya sehat, fit, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran jarak jauh dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam aliran seni rupa. Untuk itu diharapkan dalam pertemuan ini nanti siswa diharapkan bisa mengidentifikasi jenis-jenis atau macam-macam aliran dalam seni lukis. Yang kedua kalinya, kalian diharapkan bisa memberikan batasan arti atau membuat definisi tentang beberapa macam aliran seni lukis. Kemudian nanti kita akhiri dengan materi atau meresum apa yang kita sampaikan, sehingga nanti resum itu nanti langsung saja dikirim di Google Classroom ya, dengan sebaik-baiknya, kalau bisa ya tepat waktu. Demikian. Baiklah, untuk melanjutkan pertemuan atau pada hari ini, kita langsung saja pada macam-macam aliran seni lukis. Yang pertama adalah satu, naturalisme. Yang kita tayangkan sekarang ini gambar-gambar saja ya. Sehingga kalian bisa fresh, bisa pena, bisa senang, bahkan bisa menjadi hiburan. Ini gambar-gambar semua anak-anak. Sekali lagi untuk satu, naturalisme. Supaya ini perlu kamu ketahui, naturalisme ini merupakan aliran seni lukis yang aslinya itu dari barat. Aslinya dari barat. Sehingga ciri-ciri aliran ini yang paling mencolok adalah pada ini. Proporsi, perspektif, warna, keseimbangan, dan persis dengan objek aslinya. Dan bla bla ini banyak sekali ya. Nah, kemudian perlu kita ketahui aliran naturalisme ini berdasarkan alam. Biasanya seniman itu atau pelukis itu yang dilukis adalah yang indah-indah, bahkan lebih daripada yang aslinya. Nah, kalau anak-anak menjumpai lukisan-lukisan seperti itu, dapat kita kategorikan bahwa lukisan itu termasuk aliran naturalisme. Jelas kan? Ya, ini. Jadi indah pemandangan, kalau manusia yang cantik, yang ganteng dan sebagainya. Itu penggambarannya seperti itu, yang indah-indah. Sehingga apa? Kalian sudah nggak canggung-canggung lagi. Oh, itu masuk lukisan yang beraliran naturalisme. Kebanyakan aliran ini mengambil objek-objek ini, landscape ya, pemandangan alam. Tokoh-tokoh yang sangat populer ya pada aliran ini adalah seniman ini, Wakidi, kemudian Basuki Abdullah, Gambir Anom,
Abdullah Suryo Subroto. Ini seniman-seniman yang sangat hebat ini, ya, sangat hebat. Kalau perlu kita contoh kehidupan seniman yang cukup begitu ya. Untuk itu sekilas masalah Basuki Abdullah. Ini punya bahkan satu lukisan itu milik juga. Maka kalau kalian ingin belajarlah, jangan putus asa. Siapa tahu nanti membawa kehidupan Anda yang lebih baik. Ini ya. Kemudian tokoh yang lain dari luar negeri juga mempopulerkan hal ini adalah Willem Baker, J.J. Rousseau, Frans Hals, dan William Hogarth. Ini dari luar. Jadi untuk seniman yang ada di Indonesia, ini sebetulnya pada waktu kecil itu ngangsu kawruh istilahnya basa Jawa ya. Itu ke luar negeri. Sehingga kembali ke Indonesia, terutama yang di Eropa ya, kembali ke Indonesia membawa oleh-oleh ilmunya itu kemudian dikembangkan di Indonesia begitu. Seorang seniman mungkin jadi guru. Guru ada anak buahnya. Kemudian setiap seperti itu dalam pembelajarannya akan membuahkan anak didik yang banyak sekali, yang sukses-sukses. Ya alirannya yaitu untuk naturalisme. Nih, paham ya untuk yang aliran naturalisme pokoknya cenderung yang indah-indah. Perlu diingat itu, kata kuncinya itu. Berikutnya, yang kedua adalah realisme. Nah, ini realisme. Sebetulnya hampir sama lukisan aliran naturalisme dan realisme. Hanya saja begini, kalau realisme itu berdasarkan apa adanya. Ya, berdasarkan apa adanya. Ini realisme merupakan aliran seni rupa yang melukiskan suasana dari sebuah objek secara nyata, nyata apa adanya, tidak berfokus pada objeknya. Sehingga ciri-ciri aliran realisme paling mencolok adalah ini. Penggambaran detail objek sangat diperhatikan, khususnya untuk menciptakan kesan dan suasana dari sebuah objek. Kebanyakan dari aliran realisme ini mengambil objek yang berupa manusia maupun hewan dan dengan ekspresi yang terlihat hidup. Ini realisme. Jadi hampir sama ya dengan tadi yang aliran naturalisme. Hanya saja kalau ini realita hampir sama. Hanya kalau dilihat kesannya itu seolah-olah bukan yang indah-indah, tapi realita kehidupan manusia yang serba pahit misalnya. Nah, ini contohnya. Ada anak SD dan seorang kakek ini belajar. Ya, bukan seorang profesor. Nah, inilah penggambaran realisme. Jadi kehidupan manusia yang serba pahit itu gambarkan atau dilukiskan di situ. Jadi hampir sama, hanya isinya yang berbeda, kesannya. Paham untuk ini? Ya. Nah, dengan demikian, mari ya sudah kita ketahui dua aliran, naturalisme dan realisme. Kalau naturalisme yang indah-indah, yang realisme apa adanya, terutama kehidupan masyarakat yang serba pahit, yang melakukan aktivitas yang serba rekoso, serba terkekang dengan keadaan. Inilah nanti kalau kalian menjumpai hal seperti itu, itu termasuk lukisan realisme. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa untuk tokoh-tokohnya yang ada di Indonesia, ini Basuki Abdullah juga masuk di naturalis tadi Basuki Abdullah.
dan Tarmizi. Mengapa demikian? Karena perjalanan seorang seniman ini memerlukan proses. Kalau nggak cocok naturalis, ya ke realis, atau realis ke naturalis, atau dan sebagainya. Mana yang sekiranya cocok? Kalau sudah cocok, nah, barulah dia berkarya ya secara konsisten, tetap dipertahankan. Oh, saya cocoknya realis, ya realis. Oh, saya naturalis, ya naturalis, demikian. Maka seorang Basuki Abdullah ini setelah di realisme kurang menyenangkan, ya kurang cocok di hatinya, akhirnya lari ke yang naturalis tadi. Ini banyak sekali sebetulnya. Sujoyono dalam konteks ini nggak ada ya. Itu juga termasuk realisme. Tokoh-tokoh yang dari luar negeri, misalnya Francisco de Goya, ya, Carlos Van Sosis, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, gambar lagi ini. Enak kan untuk seni rupa, lain daripada yang lain. Daripada melihat angka-angka ya, melihat gambar. Nah ini romantisme. Aliran ini merupakan aliran seni rupa irasional, fantastis, ya, dengan latar kisah romantis, dramatisme, sehingga ciri aliran ini yang paling mencolok adalah lebih memainkan warna cerah dan mencolok pada objek dan benda di sekitar objek. Coba ini, ya, contoh saja. Indah, tapi dramatisir begitu. Ada dua sejoli ini, ya di sini, ini dua sejoli, pakai payung, suasana hujan-hujan, agak malam lagi, ya kan? Kemudian di sampingnya ada lampu yang menerangi. Nah, inilah romantismenya. Jadi hampir sama sebetulnya. Hanya di dalamnya kalian harus bisa membaca. Oh, itu aliran romantisme demikian. Ini ya. Jadi untuk detailnya tidak diperhitungkan. Tidak seperti realis dan naturalis tadi. Ya, ini. Kemudian tekniknya pun agak bebas. Bisa menggunakan peso palet, kuas. Jadi dengan demikian ini tekniknya bisa inkonvensional. Artinya apa? Artinya di dalam menciptakan karya itu tidak harus menggunakan kuas gitu. Medianya banyak yang bisa digunakan. Bisa mencat dengan tangan kan bisa itu. Ini. Kemudian ciri-cirinya ini. Tadi sudah saya katakan. Kebanyakan dari aliran romantisme mengambil objek manusia, khususnya pria dan wanita. Nah, ini dalam situasi yang romantis, baik secara detail maupun secara umum. Tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, misalnya Raden Saleh. Wah, kalau kita bercerita Raden Saleh nanti 2 jam nggak rampung ini. Ini seorang Raden Saleh ini adalah seorang bangsawan sebetulnya. Namun oleh ayahnya sejak kecil dititipkan, disekolahkan di Belanda. Di Belanda. Kemudian di Belanda diakui bahwa Raden Saleh ini seorang yang sukses, yang berprestasi dalam seni lukis. Akhirnya kembali ke Indonesia, dia menyebarkan dengan anak buahnya untuk melukis dengan aliran seperti ini. Maka ditiru banyak sekali orang. Bahkan seniman-seniman yang lain pun ada yang seperti itu. Perlu kita ketahui ya, sekali lagi untuk romantisme itu memang romantis ya, untuk romantis isi daripada lukisan itu. Tidak hanya manusia, mungkin dengan binatang pun juga ada. Tokoh dari luar negeri.
Yang mengeluarkan aliran ini adalah ini Ferdinand Victor Eugen Delacroix. Ya, banyak sekali ini. Silakan nanti bisa dibuka-buka kalau nanti bisa melihat lukisan. Oh, ini lukisan apa termasuk romantis. Oh, ini dan seterusnya. Ya. Berikutnya aliran ekspresionisme. Nah ini ekspresionisme. Nah ini lain lagi ini. Penggambarannya untuk aliran ini coba kalau kamu lihat di sini, ya. Ini wujudnya apa? Dua manusia kan, dua manusia. Sebenarnya kamu saja bisa melihat apa membuat ini orek-orekannya seperti ini kok, ya bisa membuat. Tapi karena apa? Sang seniman itu sudah apa punya nama, segurus-gurusan apapun, ya itu akhirnya apa? Laku karena sudah diakui oleh dunia. Ini jadi begini, aliran ekspresionisme merupakan aliran seni rupa yang menekankan pada ungkapan batin sang seniman yang dipadukan dengan imajinasinya, sehingga ciri dari aliran ekspresionisme ini paling colok adalah lebih menekankan, nah ini sekali lagi, lebih menekankan pada ekspresi kesedihan, ketakutan, kekerasan, kemiskinan, dan ekspresi manusia. Ini. Jadi yang dilukiskan tuh isi jiwanya. Punya unek-unek apa dilukis. Bentuknya tidak terikat oleh bentuk. Tapi keberanian menggores. Tekniknya ini adalah juga inkonvensional. Artinya apa? Melukisnya tidak harus dengan kuas, bahkan dengan jari, dengan rambut, dengan apa yang ditemui secara ekspresif. Sehingga bentuknya seperti ini, ya. Jadi nanti kalau anak-anak menjumpai lukisan yang goresannya seperti ini, mirip, tidak harus seperti ini loh ya temanya. Tapi dilihat dari goresannya ini, goresan-goresan ini. Nah, itu masuk aliran ekspresionisme. Tokoh di Indonesia yang populer ini adalah Popo Iskandar, Sri Hadi, Sudarsono, dan Avandi. Ya, Avandi. Untuk Avandi, maestro seni lukis ini, ya, ini tempatnya di mana? Kalau kalian melihat di Jalan Jogja Solo, kemudian di situ ada UIN, ya, ada UIN. Sebelah utara UIN, ya, itu ada Jalan Solo kan. Sebelah utaranya itu ada Randu Alas besar itu. Kemudian di situ ada bangunan yang unik, lengkung-lengkung. Nah, itulah apa? Rumahnya Pak Avandi. Ya, rumahnya Pak Avandi. Yang dimana di situ ya sekaligus sebagai museumnya. Bisa ke sana nanti anak-anak, ya. Tidak harus nunggu apa misalnya studi banding atau apa, enggak. Pada waktu libur pun boleh ke sana. Boleh ke sana. Berikutnya adalah impresionis. Nah, impresionis ini lukisan ini seolah-olah apa? Impres itu sesaat, sesaat. Perlu kita ketahui bahwa kalau kalian mendapatkan lukisan seolah-olah belum jadi, maka lukisan itu tergolong lukisan impresionis. Menggambarkan objek secara sekilas. Ya. Nah, untuk itu maka silahkan nanti bisa kamu jumpai dalam kehidupan Anda sehari-hari kalau dalam hal ini menemukan hal seperti ini ya. Nah, ciri-cirinya menggambarkan objek tanpa memperhatikan detail. Nah, ini yang khusus dan cenderung blur atau kabur. Sehingga kesannya seperti belum jadi. Sebelum jadi. Belum jadi ya, seolah-olah. Nah,
Kemudian di samping itu, sebagian aliran ini juga mengambil objek manusia dan beberapa ada juga yang hewan. Tergantung dari senimannya itu sendiri. Yang kata kuncinya bahwa lukisan itu andai kata ya seolah-olah lukisan itu belum jadi, sudah dipaparkan, sudah ditampilkan, itu masuk aliran impresionisme. Jadi kalau melukis itu hanya sesaat, misalnya jam 9, nanti pas begitu suasana yang sama, jam 9 sore, jam 9 pagi melukis, kemudian tiba-tiba mendung, itu harus berhenti. Kita lanjutkan di suasana yang sama lagi hari berikutnya, dalam suasana yang dan seterusnya. Itu kehidupan seorang ya. Contoh itu seperti itu. Tokoh-tokoh yang dari Indonesia ini Kusnadi, Solihin, ya ini. Ya, Pak Fandi timbul lagi di sini. Karena apa? Merasa Pak Fandi di impresionis itu termasuk gagal. Akhirnya lari ke ekspresionis yang atas tadi. Kehidupan seniman seperti itu. Maka kalian misalnya gagal, kurang apa sesuai apa yang kamu harapkan hasilnya, itu merupakan proses. Cari yang lain yang sekiranya cocok nantinya. Dari luar negeri, Vincent van Gogh. Nah, Vincent van Gogh itu sebenarnya ini ya masuk ke yang itu juga ini Vincent van Gogh ini ya dari Belanda ini, Claude Monet, Pissarro dan seterusnya, Renoir dan berikutnya kubisme, aliran kubisme. Ini saya percepat ya supaya nanti cepat ya, ingat waktu. Nah, ciri-cirinya kubisme ini lukisan entah bentuknya seperti apa, tapi di sini bersegi-segi, ya, bersegi-segi, kotak-kotak, bersegi-segi. Nah, kalau kalian menjumpai seperti itu, dah, tidak usah tanggung-tanggung. Itu adalah aliran kubisme, menggambar objek menjadi bentuk bidang geometri. Nah, ini kubisme untuk mendapatkan nilai seni yang indah. Ciri-cirinya seperti itu. Ya, di materi sudah ada saya upload tadi, bisa nanti bisa dibaca. Ya, tokoh-tokoh di Indonesia yang mulai kubisme ini Fajar Siddiq, Sri Hadi, Sudarsono. Tokoh dari negeri banyak sekali di sini, Pablo Ruiz Picasso. Oh, Pablo Picasso itu terkenal sekali ini untuk kubismenya ini. Ya, dan seterusnya, para Berdali dan seterusnya. Ini berikutnya Fauvisme. Nah, ini coba aliran Fauvisme. Gambar lagi toh, ya harus dengan senang. Fauvisme, lihat gambar kok rasa senang kepriye. Ini ya, Fauvisme. Ingat, ini seolah gambar kamu saja sebenarnya seperti hanya masalah warna, bentuknya saja nggak diperhatikan, ya kan ini. Sebenarnya kalian bisa ini. Aliran ini merupakan menekankan pada corak warna yang bebas, liar, dan imajinatif. Nah, ciri-cirinya ini, wujud dari objek yang digambarkan tidak terlalu penting. Jadi wujudnya nggak penting, tapi imajinatif yang dan lainnya itu yang sangat ditonjolkan. Warna yang sangat kontras, merah itu kontras sekali. Dasnya ya ini, tolong. Nah, tokoh-tokohnya banyak sekali di sini, termasuk Henry Matisse, ya, yang mempopulerkan di sini, Fauvisme, ya. Kemudian kalau untuk yang Indonesia ini dimungkinkan ya, belum ada yang fokus pada aliran ini, ya. Ini ada di apa Eropa saja, barat-barat, barat. Dadaisme, nah Dadaisme ini, yang kedelapan Dadaisme. Aliran Dadaisme, tolong ini merupakan seni rupa yang menekankan seni rupa anti seni dan anti perasaan.
Ciri-cirinya yang paling mencolok adalah ini, perlu kamu ketahui. Gambar subjek kekerasan, kasar, bersifat kritikan, sindiran, dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini natural ya, natural. Tapi dari isi ya, tema dari apa lukisan itu, nah, lukisan itu, ini apa yang diterkam oleh singa. Nah, ini kan menunjukkan kekerasan. Maka dengan demikian, kalau kalian menjumpai hal-hal yang seperti itu, maka masuk bahwa lukisan itu adalah dadaisme. Ini ya. Kemudian masalah tokoh di Indonesia memperlukan banyak sekali di situ. Indra Gunawan, tokoh dari luar negeri yang merupakan itu adalah Ernst, Jan Cross, ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Berikutnya, ini dadaisme. Yang berikutnya yang ke-9 adalah futurisme. Futuris. Ini agak apa ya? Agak langka. Futurisme merupakan aliran seni rupa yang menekankan pada keindahan gerak visual, garis dan warna sebagai seni rupa anti kubisme. Sebetulnya. Kalau ini nggak harus bersegi-segi, ya kan? Nggak harus bersegi-segi. Tapi kesan gerak diutamakan. Lain kan yang kubisme tadi. Kalau kubisme tadi statis ya sifatnya, berkotak-kotak dan seterusnya. Tapi ini labil, kesannya itu labil, ya. Tolong, nah, jadi kalau ketemu yang seperti itu kalian harus bisa post testnya ya nantinya silakan nanti hafalkan paling dimengerti hal yang seperti ini cirinya ya, gambar objek dilukis bentuk model sedang bergerak sehingga bergerak bayangan di sekitarnya dan seterusnya. Ini tokoh Indonesia yang ini juga Indonesia belum begitu terkenal ya, nggak menarik bagi orang-orang Indonesia sehingga belum ada yang muncul seniman-senimannya ini. Berikutnya untuk surrealisme. Berikutnya adalah surrealisme. Coba lihat, ini aliran surrealisme. Ini ya. Surrealisme merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan bentuk objek yang sering dianggap objek mimpi imajinasi di bawah sadar. Ciri-ciri aliran ini yang paling mencolok adalah objek merupakan penggabungan dua objek nyata ya yang berbeda wujud dan terkesan aneh. Terkesan aneh. Ya, terkesan aneh. Ini surrealisme. Kemudian untuk senimannya silahkan bisa kamu lihat di sini ya. Bisa kamu lihat. Kemudian Salvador Dali ini juga kalau perlu kamu ketahui di sini orang Indonesia ada Lucia Hartini. Lucia Hartini itu memang hebat sekali. Ini kan aneh ini. Jam kok bisa meleleh seperti ini ya dan seterusnya. Nah, hal yang seperti ini kalau mengetahui seperti ini seolah lucu dan khayalannya itu ada, masuk saja aliran ini masuk lukisan yang surrealisme. Berikutnya kontemporer. Kontemporer itu masa kini ya, masa kini. Kontemporer. Untuk aliran ini perlu kita ketahui juga bahwasanya perlu kita ketahui ini kalau kalian melihat sekilas ya, kalau kalian melihat lukisan ini secara sekilas kok kelihatannya nggak mungkin ya, nggak mungkin begitu loh. Maka digambarkan oleh seorang senimannya seperti ini. Nah, kontemporer masa kini dia tidak mempertimbangkan segalanya. Sepenting aku melukis begitu. Bentuk yang seperti ini.
Ini juga dikatakan apa? Merupakan postmodern, posmo, ya, kontemporer. Tokoh Indonesia ini Spinka ini, Jim Nyoman Norta. Nah, Nyoman Nuarta ini adalah seorang tokoh seniman dari Bali yang menciptakan yang sangat terkenal di Bali itu Garuda Wisnu Kencana. Itu yang menciptakan Nyoman Nuarta ini dan seterusnya. Tokoh dari luar negeri bisa kamu lihat sendiri. Konstruktivisme, nah, konstruksi ini ada hubungannya dengan konstruksi ya. Coba kalau kalian menjumpai lukisan seperti ini, pokoknya berdasarkan ini penggambarannya adalah ada konstruksi bangunan dengan latar belakang seperti itu ya, juga konstruksinya begitu mencolok ya, maka itu masuk apa aliran konstruktivisme ini. Silahkan nanti bisa kamu kembangkan. Ciri-cirinya ini objek utama yang dilukis adalah bangunan dan latar belakang yang berada di sekitar bangunan dari suatu sudut lukis. Nah ini tangganya unik ya ke sana. Ini ada apa? Karena berlantai 2 langsung ke sana. Ini tangga loh, masuk tangga. Tangga yang ini langsung muter ke sana. Ini konstruksi. Tumpangannya ini. Nah, andai kata ini enggak ada, ini kan hancur. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Pelukis memang ini kalau orang yang ahli apa konstruksi bangunan pasti melihat itu hal seperti itu. Silahkan ya. Tokoh-tokohnya banyak sekali. Silahkan nanti bisa kamu lihat ya pada PowerPoint yang telah apa saya kirim. Kita upload ke kalian. Berikutnya pop art. Nah, ini bentuk ya kamu ya. Terkenal sekarang ini aliran pop art ini. Jadi wajah maupun apa tumbuhan atau apa yang ini di warna-warna ini ya, di warna-warni ini. Ini pop art. Ini melawan kebosanan. Wah, kok saya melukis seperti ini nih. Saya akan apa? Mau lukis dengan cara ini. Wah, udah masuklah. Ini masuk ke pop art. Biasanya anak-anak muda senang ini. Coret-coret yang seperti ini, ya. Silahkan. Pop art ini memang apa? Bisa juga wujudnya karikatur, memuat sindiran dan seterusnya. Berikutnya abstrak. Abstraksionisme. Abstrak itu tidak berwujud, maka ditekankan di situ hanya permainan warna maupun garis saja. Ini ya, permainan warna dan garis. Bentuknya nggak tahu. Pokoknya yang penting dari komposisi warna, garis dan sebagainya itu indah dilihat. Itu masuk abstraksionisme. Nah, ini kebetulan gurunya Pak Pur itu dulu Pak Amri Yahya itu masuk di kolom ini, ya, kelompok ini abstraksionisme. Tokoh yang mempopulerkan di Indonesia banyak sekali, termasuk Fajar Sidik, ya ini termasuk Amri Yahya dan seterusnya. Ini kalau yang dari luar silahkan nanti bisa membaca sendiri ya pada apa PowerPoint yang telah saya kirimkan. Neoklasik berikutnya, neoklasik. Neoklasik ini biasanya ya penggambarannya adalah seperti drama, sandiwara, ya sandiwara. Sifatnya rasional, objektif dan klasik. Maka ciri-cirinya objek yang dilukiskan dalam wujud hiperbolis seimbang menggunakan batasan-batasan warna yang bersih dan statis. Ini bangunannya ini. Kemudian seolah-olah ini drama ya. Namun ini budaya barat ini, budaya barat. Kita nggak ada ya di negara kita nggak ada ini. Nah, penggambaran seorang seniman seperti itu supaya apa? Berkembang, berkembang dan berkembang, tidak statis. Ya tetap saja. Ini ya.
Untuk yang di Indonesia tokohnya tidak begitu ada, ya. Jean Agus Dominici, ya ini yang dari luar negeri. Kemudian pointillisme, 16 pointillisme. Aliran ini, tolong perlu kita ketahui, coba kita amati gambar ini. Ini kan terjadi, gambar ini terjadi karena apa? Titik-titik tahun ini. Titik-titik hijau, titik-titik coklat, atau ini biru, ada putih dan seterusnya. Ini kalau kita lihat sebetulnya pada televisi Anda, ya, di televisi itu kalau pas kepiur itu kan, itu sebenarnya gambar itu kan kumpulan dari titik-titik saja itu. Karena saking halusnya sehingga menyerupai gambar. Sama dengan ini. Pointillis itu sebenarnya titik-titik. Kalau dilihat dari dekat itu blur malah. Ya. Tetapi kalau jauh akan kelihatan lebih indah. Nah, nanti kalau anak-anak menjumpai lukisan seperti ini, ya, tekniknya seperti ini, maka masuklah kategori aliran pointillisme. Nih. Kemudian tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, ini sudah ada di Indonesia, termasuk Radiman, Kaubudi, Haryanto, ya, dan luar negeri banyak sekali sebetulnya, ya. Ada Vincent van Gogh masuk di sini, ya, Vincent van Gogh. Kehidupan seniman ya, ini tadi sudah ke yang ekspresionis, akhirnya ke impresionis, atau sebaliknya impresionis bosan langsung ke yang ekspresionis begitu. Ini Vincent van Gogh. Ini pelukis yang sangat gila ini, ya sangat gila. Mengapa? Karena melukis dengan masyarakat tidak diakui lukisan itu baik, dicemooh bahkan sampai gila dan mati bunuh diri. Karena apa? Karena sudah memakan biaya yang cukup banyak, sudah berusaha semaksimal mungkin oleh masyarakat dicemooh. Akhirnya dia dengan bunuh diri. Setelah dia meninggal, lukisannya malah populer. Nah, itu loh. Ya, malah terkenal diburu oleh masyarakat dunia. Inilah manusia, ya. Sekali lagi, teknik pointillitis ini mengutamakan titik-titik. Nanti kalau anak-anak menjumpai hal seperti ini, silahkan bukan wujudnya loh ya, tapi tekniknya ini, perwujudannya, teknik perwujudannya yang kamu lihat. Semuanya aliran seperti itu, teknik perwujudannya, bukan gambarnya. Gambarnya bisa bentuk beda-beda dan seterusnya. Iya. Berikutnya, oke, primitif. Wah, ini biasanya kalian senangnya yang ini aliran primitif ini. Ini aliran ini asli dari Indonesia. Di luar malah tidak ada itu, ya. Ditemukan di Indonesia bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Ya. Lukisan ini sudah ada di Gua Leang-Leang di Sulawesi itu. Di dinding Gua Leang-Leang itu ada penggambaran babi hutan, ya. Hanya bentuknya sederhana begini, dipahat-pahat dan seterusnya begitu, sehingga pewarnaannya enggak ada. Pewarnaannya enggak ada, sehingga bentuknya sangat sederhana. Biasanya lukisan ini biasanya ya dipergunakan oleh nenek moyang kita itu untuk upacara adat. Karena mengingat nenek moyang kita dulu nomaden, berpindah-pindah. Berpindah-pindah, ini tidak ada yang dimakan, pindah ke gua yang lain dan seterusnya. Jadi setiap kali mau memburu binatang itu biasanya tombak itu serahkan di sini nih, di dekat lukisannya itu, supaya dengan secara spiritual buat mereka itu supaya nanti hasil buruannya lebih banyak begitu. Ini primitivisme atau primitif. Optik 8, optik. Ingat, kalau optik ini sebenarnya hanya tipuan mata, ya. Nah, ini tipuan mata. Ini coba, ini melonjok ke dalam atau ke keluar. Ini kan tipuan mata saja ini. Karena dengan warna hitam putih dan bisa dikembangkan dengan warna yang lain. Ini adalah aliran optik. Ya, ini aliran optik. Jelas ya ini?
aliran optik ini merupakan aliran seni rupa yang menggambarkan sebuah objek manipulasi visual. Visual itu apa? Pandangan, mata, ya, dapat menipu mata. Ciri-cirinya ini, objek yang dilukiskan hanya berupa bidang, garis, atau objek yang berwarna hitam putih. Gambar berupa bentuk sederhana dan tidak memiliki detail yang rumit. Tokoh dunia banyak lain yang Agus Jaya, ini juga di luar bisa kamu lihat sendiri di situ. Berikutnya adalah ini, Pitura Metafisika. Nah ini kalau ini masuk horor ini, ya, ada hubungan dengan sakral, kesakralan. Coba ini, Jepang ini, ya, gambar Cina Jepang, ya, lukisan ini menggambarkan boneka-boneka, kemudian di latar belakangnya ada stasiunnya dan seterusnya. Ini seolah apa? Sakral ya, seolah sakral. Jadi anak-anak kalau menjumpai yang seperti ini masuk ini lukisan ini, aliran Pitura Metafisika. Ya, ini silahkan. Bentuknya banyak sekali, tidak wujudnya seperti ya, saya katakan tadi. Tapi yang berbau seperti ini masuk saja, ini jangan tanggung-tanggung. Pitura Metafisika. Objek yang dilukis biasanya berbentuk boneka yang erat dengan hal-hal yang bersifat metafisika atau magis. Ini ya, objek biasanya berupa manusia yang sedang melakukan aktivitas dengan benda dan latar belakangnya. Ini ya, ini kok kalau di Indonesia belum ada. Kalau ada mungkin nanti sudah berkembang ya, nanti baru masuk belakangan ini mas aliran ini. Ya, nah ini kalau yang di luar misalnya Karukara dan sebagainya itu ya CS itu ya itu masuk di sana memang apa hobinya memang seperti itu. Memang dia apa mungkin dia adalah seorang apa yang mistis ya, yang mistis sehingga seperti itu. Berikutnya adalah aliran gotik. Gotik. Gotik lebih apa? Perlu kita ketahui bahwa aliran gotik ini ya merupakan aliran seni rupa yang menggambarkan buah objek, gabal, dan bentuk ramping serta menegaskan sesuatu berdasarkan warna. Ciri dari aliran gotik yang paling mencolok adalah ini coba yo, ini objek yang dilukis biasanya adalah tokoh suci, satria, raja, dan ratu. Ini di Keraton Jogja banyak sekali ya, seperti ini. Raja-raja dari Kesultanan dari 1 sampai 10 ada pada waktu naik tahta. Nah, itu masuk larian gotik. Ini ya. Hanya saja untuk yang di Indonesia sebetulnya sudah banyak ya, sudah banyak. Hanya saja apa? Penggambarannya tidak sepopuler yang di barat. Ini para siswa ada 20, maka nanti siswa diharapkan mencari yang lain selain ini ada, termasuk dekorasi dan sebagainya. Itu nanti bisa soal Mbah Google ya, bisa melihat kemudian dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang penting adalah kalian tahu konsepnya, konsep ya, konsep aliran gotik, kemudian metafisika, kemudian apa optik, konsepnya tahu gitu loh, primitif. Kalau sudah tahu konsep, ya sudah tahu konsep ini apa pointillis, ya, sudah tahu konsep, dibolak-balik pun, dipacu dengan apapun, insya Allah kalian tidak akan terkecoh karena sudah tahu tentang konsepnya. Ini barangkali untuk pembelajaran apa aliran-aliran seni lukis atau seni rupa yang pada hari ini, silahkan nanti para siswa, saya harap apa yang saya katakan tadi bisa mengidentifikasi
jenis-jenis aliran seni lukis yang ada di Indonesia. Yang kedua, bisa membuat definisi, membuat batasan arti dari diri, ya, dengan bahasa Anda sendiri, kemudian sesederhana mungkin supaya mudah mengerti tentang aliran-aliran itu. Mungkin dari ini ya bisa kita kembangkan nanti ke yang lain, bisa yang lain. Nah, ini untuk naturalisme dan sebagainya. Perlu kita ketahui seniman-seniman banyak sekali ya. Untuk apa? Ini berkisah tentang apa? Naturalis tadi. Kita kembali ke depan ya, ke depan. Naturalisme ini ya, terutama untuk Basuki Abdullah, seniman kita ini lukisannya sangat terkenal dan dikoleksi oleh baik di mancanegara maupun di dalam negeri, terutama pada Istana Negara. Itu koleksinya banyak sekali ini di Istana Negara. Karena apa? Seorang Basuki Abdullah sebetulnya itu partner dari mantan Presiden RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Untuk itu para siswa, demikian untuk ini. Nanti setelah ini diharapkan para siswa bisa ya, untuk meresum apa yang saya sampaikan, terutama pada aliran seni lukis yang pada hari ini. Kemudian silahkan nanti langsung dikirim saja ke Google Classroom, ya, langsung ke Google Classroom itu sebagai bukti bahwa Anda para siswa itu ikut dalam kegiatan ini. Jadi ikutnya tidak hanya menyaksikan saja, tapi harus dengan apa tugas-tugas atau latihan-latihan yang Anda buat. Itu nanti dikirim, itu sebagai tanda kehadiran kalian dalam forum ini. Demikian para siswa, untuk ini sekali lagi saya tutup sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat ya. Coba niat dengan ikhlas dan senang hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.